لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Hasan Al-Basri mempunyai tetangga yang bernama Simon, seorang penyembah api. Suatu hari, Simon jatuh sakit dan ajalnya segera tiba. Sahabat-sahabat meminta agar Hasan Al-Basri sudi mengunjunginya. Akhirnya, Hasan Al-Basri pun pergi ke rumah Simon yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur, dan badannya telah kelam karena api dan asap. Namun sebelum lanjut, kami mengajak Anda untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Bukan main akhlak para sufi zaman dahulu. Beliau yang beragama Islam ternyata mau berbaik-baikan dengan tetangganya yang menyembah api. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Hasan Al-Basri setelah duduk dekat pembaringan Simon. Engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap. Ada 3 hal yang mencegahku untuk menjadi seorang muslim. Yang pertama adalah kenyataan bahwa walaupun kalian membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar harta dan kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridhoinya, jawab Simon si penyembah api. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui, jika orang-orang muslim berbuat seperti yang engkau katakan, apa pulakah yang hendak engkau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan engkau menyembah api selama 70 tahun. Dan aku tak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama tersesat ke dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Tetapi jika diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku. Hal ini adalah karena api diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya. Walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun, marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api, agar engkau dapat menyaksikan sendiri betapa api itu sesungguhnya tak berdaya dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, jawab Hasan Al-Basri. Setelah berkata demikian, Hasan Al-Basri memasukkan tangannya ke dalam api, namun sedikit pun dia tidak cedera atau terbakar. Menyaksikan hal ini, Simon terheran-heran. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai terlihat olehnya. Selama 70 tahun aku telah menyembah api. Kini, hanya dengan 1 atau 2 helaan nafas saja yang tersisa. Apakah yang harus aku lakukan? Keluh Simon. Jadilah seorang muslim, jawab Hasan Al-Basri. Jika engkau memberikan jaminan tertulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum diriku, barulah aku menjadi muslim. Tanpa jaminan itu, aku tidak sudi memeluk agama Islam, kata Simon. Hasan Al-Basri segera membuat sebuah surat jaminan. Kini susullah orang-orang yang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas surat jaminan tersebut, kata Hasan Al-Basri. Simon mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kepada Hasan Al-Basri, ia sampaikan wasiatnya yang terakhir. Setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri, kuburkanlah aku, dan selipkanlah surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim. Setelah berwasiat demikian, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hasan Al-Basri memandikan mayat Simon,
mensalatkan, dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Malam harinya, Hasan al-Basri pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dilakukannya itu terhadap Simon. Bagaimana aku dapat menolong seseorang yang sedang tenggelam, sedangkan aku sendiri dalam keadaan yang serupa? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku, tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan pikiran-pikiran seperti inilah Hasan al-Basri terlena dalam tidur. Ia bermimpi bertemu dengan Simon. Wajah Simon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita. Di kepalanya terlihat sebuah mahkota. Dia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surgawi. "Bagaimana keadaanmu, Simon?" tanya Hasan al-Basri kepadanya. "Mengapa engkau bertanya, padahal engkau menyaksikan sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dengan segala kemurahannya telah menghampirkan diriku kepadanya dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang telah dilimpahkannya kepadaku melebihi segala-galanya. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan. Terimalah kembali surat jaminan ini, karena aku tidak membutuhkannya lagi," jawab Simon. Ketika Hasan al-Basri terbangun, dia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. "Ya Allah, ya Tuhanku," Hasan al-Basri berseru, "aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab, kecuali karena kemurahan-Mu semata. Siapakah yang akan tersesat di pintu-Mu? Engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api selama 70 tahun lamanya untuk menghampirimu, semata-mata karena sebuah ucapan. Betapakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Demikianlah sekelumit karomah Hasan al-Basri, sehingga beliau dijuluki sebagai guru besar kaum sufi. Wahai saudara kami, marilah kita jadikan kisah ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran untuk kita, agar kita lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.